Langit masih gelap. Ibu Lesti sudah bangun untuk bersiap-siap berjualan di sekolah dasar. Ia memasak sarapan untuk suaminya, Pak Andi, dan anak perempuan mereka, Aisyah, yang berusia 3 tahun. Pak Andi masih terbaring di tempat tidur, sementara Aisyah bermain-main di sebelahnya. Ibu Lesti memanggil suaminya, "Andi, bangunlah, sudah jam 5 pagi." Pak Andi bangun dan memasang wajah lelah. Ibu Lesti tidak menanggapi lelahnya suami. Ia sibuk menyiapkan sarapan dan bekal untuk Aisyah. Setelah selesai, Ibu Lesti memberikan instruksi kepada Pak Andi tentang bagaimana mengurus Aisyah hari ini. "Andi, aku titip Aisyah ya. Aku khawatir dia akan rewel jika tidak ada aku." Pak Andi tersenyum dan memegang tangan istrinya. "Jangan khawatir, aku bisa mengurusnya." Ibu Lesti mengangguk, memberikan ciuman kepada Aisyah dan suaminya, lalu berangkat meninggalkan rumah. Di balik senyum dan kehangatan keluarga ini, tersimpan kesulitan ekonomi yang berat. Pak Andi kehilangan pekerjaannya beberapa bulan lalu, dan Ibu Lesti menjadi tulang punggung keluarga dengan berjualan di sekolah dasar. Pak Andi dan Aisyah melihat Ibu Lesti pergi, kemudian kembali ke dalam rumah. Aisyah berlari-lari di sekitar rumah, bermain-main dengan mainan kesayangannya, sementara Pak Andi mencoba untuk membersihkan rumah yang sudah berantakan. Hari ini akan menjadi hari yang panjang bagi mereka berdua, dan nasib baik tampaknya tidak berpihak pada mereka. Pak Andi dan Aisyah sedang menikmati sarapan bersama, tapi Aisyah sudah mulai bosan dengan mainan kesayangannya. Ia melihat keluar jendela dan tiba-tiba berteriak, "Ayah, ayah!" Mamang cilok. Pak Andi melihat keluar jendela dan melihat seorang penjual cilok berjalan di depan rumah mereka. Aisyah langsung berlari ke arah pintu dan meminta izin kepada ayahnya untuk membeli cilok. Pak Andi tersenyum dan berkata, "Aisyah, kamu tidak punya uang, sayang." Aisyah memandang ayahnya dengan mata besar dan berkata, "Tapi, ayah, Aisyah ingin cilok." Pak Andi merasa sedih dan tidak bisa memenuhi keinginan anaknya. Ia mencoba untuk mengalihkan perhatian Aisyah dengan mainan lain, tapi Aisyah tidak mau. Pak Andi kemudian berkata, "Aisyah, ayah tidak punya uang hari ini. Mungkin lain kali kita bisa membeli cilok bersama." Tapi Aisyah tidak mau mendengar dan terus meminta cilok. Ia berlari keluar rumah untuk mengejar mamang cilok yang sudah berjalan jauh. Pak Andi memanggil Aisyah untuk kembali, tapi Aisyah tidak mau mendengar. Ia terus berlari mengejar mamang cilok, tidak peduli dengan panggilan ayahnya. Pak Andi merasa khawatir dan berlari keluar rumah untuk mengejar Aisyah. Tapi, sebelum Pak Andi bisa mengejar Aisyah, ia melihat Aisyah sudah berhasil mengejar mamang cilok. Aisyah meminta cilok kepada mamang cilok, tapi ketika tahu tidak membawa uang, ia merasa kecewa. Mamang cilok berkata, "Maaf, adik, kamu tidak bisa membeli cilok tanpa uang." Aisyah merasa sedih dan berlari pulang ke rumah, meninggalkan mamang cilok yang terkejut dengan kejadian itu. Pak Andi melihat Aisyah berlari ke arahnya, dan ia bisa melihat kesedihan di wajah anaknya. Ia merasa sedih dan tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis sambil memeluk Aisyah. "Aisyah, ayah tidak bisa memenuhi keinginanmu. Ayah minta maaf," kata Pak Andi sambil menangis. Aisyah juga menangis. "Ayah, Aisyah ingin cilok." Tiba-tiba, mereka mendengar suara lembut di belakang mereka. "Silakan, adik, ini cilok gratis untukmu." Pak Andi dan Aisyah menoleh ke belakang, dan melihat mamang cilok berdiri di depan mereka dengan senyum hangat, memberikan Aisyah 2 tusuk cilok yang dibungkus plastik. Aisyah langsung gembira dan berteriak, "Cilok, cilok," sambil memeluk Pak Andi. Pak Andi terharu dan berterima kasih kepada mamang cilok. "Terima kasih, Pak." Mamang cilok hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya ingin membuat anak kecil ini bahagia." Dengan itu, Aisyah langsung melupakan kesedihannya dan menikmati cilok yang diberikan oleh mamang cilok.